Ya, Saudara, di tengah gencarnya digitalisasi pelayanan publik, sejak tahun 2018 Mahkamah Agung telah membuat sebuah terobosan sistem peradilan elektronik yang bernama e-court. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pengajuan perkara secara digital sehingga bisa mempercepat dan juga mempermudah akses ke pengadilan. Dan Saudara, sistem ini diperkenalkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan tentunya sudah mengalami berbagai peningkatan yang lebih lanjut. Dan sistem ini juga dianggap lebih praktis dan lebih transparan dalam penanganan suatu perkara. Dan Saudara, untuk mengetahui lebih jelasnya lagi akan sistem ataupun layanan e-court ini, saat ini sudah bersama kami Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Irwan Rosadi. Selamat pagi, Bapak Irwan. Selamat pagi, Mas Iqbal. Pak, mungkin Pak di luar sana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ataupun memahami akan sistem layanan e-court ini, Pak. Pak, sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi sehingga bisa terlahirnya e-court ini? Sistem administrasi perkara dan persidangan secara elektronik merupakan salah satu amanat pembaruan yang terdapat di dalam cetak biru pembaruan Blueprint Mahkamah Agung tahun 2010 hingga 2035. Pembaruan tersebut bertujuan untuk mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena selama ini persoalan yang sering menjadi keluhan di masyarakat, sebagaimana evaluasi cetak biru tahun 2003, itu adalah proses peradilan yang lambat. Ada ungkapan lama yang mengatakan justice delay is justice deny. Karenanya biaya perkara dirasa masih tinggi dan kurangnya transparansi informasi perkara dari pengadilan. E-court ini lahir sebagai bagian dari reformasi peradilan di Indonesia untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses terhadap keadilan melalui teknologi informasi. Dengan digitalisasi, diharapkan masyarakat dapat mengajukan gugatan, kemudian membayar biaya perkara, dan menghadiri sidang secara daring ataupun secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Proses kerja dari e-court ini mulai dari pendaftaran hingga sampai ke putusan sidang itu seperti apa, Pak? Proses dimulai dengan pendaftaran perkara, e-filing, di mana pihak berperkara mendaftarkan perkaranya secara online. Setelah itu, sistem menghasilkan kode pembayaran dan biaya perkara dibayarkan melalui e-payment namanya. Setelah pembayaran dilakukan, pengadilan melakukan pemanggilan elektronik, e-summons, bagi pihak yang menyetujui metode ini. Jika perkara memenuhi syarat, maka persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui e-litigation, termasuk pertukaran dokumen dan sidang secara daring. Ini sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 129 tahun 2019. Setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan yang kemudian tersedia dalam bentuk dokumen elektronik. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang tadi begitu lengkap ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya Saudara, bisa kita garis bawahi bahwa digitalisasi sistem peradilan pidana ini diharapkan mampu mempercepat dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dan juga melalui digitalisasi ini diharapkan proses persidangan bisa lebih transparan dan mudah diakses oleh para pencari keadilan di Indonesia. Demikian tim liputan Kompas TV, Jakarta.